Sampai detik ini, salah satu brand yang masih konsisten dalam waktu peluncuran smartphone-nya adalah Samsung. Gimana kalau kita perhatikan, Samsung Galaxy A56 ini dirilis tepat 1 tahun setelah Galaxy A55 dirilis tahun lalu. Berbeda dengan beberapa brand seperti Oppo dan Vivo yang merilis smartphone mereka hanya selang beberapa bulan saja. Di satu sisi, cepatnya waktu rilis sebuah smartphone bikin kita sebagai gadget entusias merasa senang karena selalu dikasih pilihan-pilihan yang baru. Tapi di sisi lain, sebagai konsumen, kita terkadang merasa kesel gitu karena HP kita terasa begitu cepat dilupakan gitu. Sayangnya, waktu perilisan yang tepat 1 tahun tidak membuat HP baru dari Samsung ini terlihat berbeda secara signifikan. Karena kalau kita perhatikan, HP ini masih mirip dengan Samsung Galaxy A55, terutama soal build quality dan feels waktu dipegang. Yang berbeda mungkin hanya modul kameranya, yang mana kameranya berada di dalam frame memanjang. Selain itu, HP ini nyaris identik dengan Samsung Galaxy A55. Samsung Galaxy A56 dijual dengan harga 6 jutaan dan di harga segitu, HP ini masuk ke kelas premium mid-range. Walaupun masuk ke kelas premium, ternyata kesan mewahnya tetap terasa. Feels waktu pegang HP ini tuh rasanya 11-12 dengan waktu kita pegang Samsung Galaxy S25 Ultra ya. Artinya memang kesan mewah yang dijual oleh mereka. Oppo Reno 13 juga punya pendekatan yang sama karena build quality HP tersebut menurut saya sama baiknya dengan Samsung Galaxy A56. Tapi pendekatan berbeda dilakukan oleh Vivo V50 yang kita tahu HP itu masih menggunakan frame plastik walaupun punya layar dan bagian belakang yang melengkung. Satu hal yang saya benci banget sama Samsung Galaxy A56 adalah it's fucking slippery. Anjay. Habis makan pizza tadi gue tiba-tiba, pizza mah Italia, harusnya bahasa Italia dong. Udah gak kehitung berapa kali apa ini hampir jatuh, baik itu di atas meja atau saat keluar dari kantong. Dan ini adalah sebuah keajaiban di mana HP ini tidak jatuh sama sekali saat saya pakai gitu. Lapisan epoxy coatingnya juga saya rasakan di bagian back cover ya. Mungkin itu salah satu alasan kenapa HP ini tuh kerasa licin banget gitu. Jadi saran saya sebaiknya kalau kalian beli, langsung aja dipasangin casing. Yang sayangnya, itu tidak kita temukan dalam paket penjualan. Ternyata ada satu lagi yang bikin saya agak kurang serak sama HP ini, yaitu posisi lubang USB Type-C dan SIM tray, di mana kedua bagian ini terlihat tidak simetris ya. Ada satu lagi yang saya sayangkan, yaitu hilangnya slot microSD di dalam SIM tray-nya. Buat sebagian orang mungkin ini bukan sebuah hal yang mengganggu, mengingat storage dari HP ini lumayan besar. Tapi masalahnya, kebutuhan setiap orang tuh beda-beda, dan saya adalah salah satu user yang butuh banget storage yang sangat besar. Untuk layar, Samsung Galaxy A56 punya layar berukuran 6,7 inch dengan panel Super AMOLED. Layar di HP ini lebih besar sedikit dibandingkan generasi sebelumnya. Soal kualitas dari Super AMOLED sendiri ya kayaknya nggak perlu diceritain lebih banyak ya. Karena memang panel jenis ini adalah salah satu yang terbaik yang ada di smartphone. Walaupun posisinya mungkin ada satu tingkat di bawah layar flagship Samsung. Tapi layar di HP ini menurut saya udah sangat-sangat bagus sekali ya dengan refresh rate 120 Hz. Brightness-nya ya lumayan tinggi, sampai 1900 nits. Dan tentu saja sudah support HDR10+. Responsivitas layar juga bagus, dan layar ini juga ternyata udah punya sertifikasi Eye Care dari SGS yang menjamin mata akan tetap nyaman ngelihat selayar, walau digunakan dalam waktu yang lama. HP ini pakai SoC baru buatan Exynos yaitu Exynos 1580 dengan dukungan GPU Eclipse 540. Angka-angka yang didapat dari aplikasi benchmark juga menurut saya lumayan tinggi. Walaupun kita bisa dengan mudah menemukan smartphone lain di range harga yang sama dengan performa yang jauh lebih kencang daripada HP ini. Menurut saya, mungkin performa di HP ini adalah bare minimum untuk sebuah smartphone yang nyaman buat digunakan. Untuk performa, Oppo Reno 13 menurut saya lebih ngebut daripada HP ini. Untuk Antutu, HP ini dapat angka 800 atau hampir 900 ribuan ya. Untuk performa single core-nya sendiri di aplikasi Geekbench, dia dapat 1353 dan performa multicore-nya ada di 3744. Performa SoC di HP ini juga cukup stabil karena saat pengujian tidak terlihat ada gejala throttling dengan tingkat stabilitas di 94%. Untuk experience penggunaan casual, saya tidak nemu ada masalah karena semua berjalan lancar, smooth, dan nyaman. Untuk bermain game juga sebenarnya saya nggak nemu ada kendala. Main game ringan kayak Smash Legends atau Honor Kings terasa cukup smooth gitu. Untuk Smash Legends tentu kita bisa set ke settingan grafis rata kanan. Nah untuk Honor Kings sebenarnya berjalan sangat lancar, cuma kita hanya bisa ngeset grafis di level 4 aja. Kayaknya memang GPU yang dipakai di HP ini tuh masih tergolong baru, jadi belum optimal di game ini gitu. HP ini juga sebenarnya lancar buat dipakai main game berat ya. Main Genshin Impact juga dia bisa dengan settingan medium, dimana di settingan tertinggi juga sebenarnya dia bisa, cuma kerasa agak nggak nyaman aja gitu. Karena akan terasa sedikit patah-patah dan banyak frame dropnya gitu. Yang saya sayangkan HP ini hampir nggak bisa dipakai buat main game Call of Duty Warzone ya.
Sebenarnya sampai masuk ke dalam game, HP ini masih bisa, tapi saat dimainkan terlalu banyak glitch dan error gitu. Si GPU itu kelihatan gagal buat ngerender si game gitu. Saya udah coba set grafis ke tingkat paling rendah sekalipun, tapi masalah ini masih terjadi. Sekali lagi, ada kemungkinan bukan karena raw power GPU yang kurang ngebut, tapi lebih kepada GPU ini yang kurang optimal sama si gamenya. Untuk RAM, di HP ini tergolong kecil untuk sebuah HP dengan harga hampir 6 juta. RAM-nya cuma 8 GB. Untungnya kita bisa naikin si RAM dengan bantuan virtual RAM hingga 8 GB lagi. Sedangkan untuk storage lumayan besar yaitu 256 GB. Sayangnya buat saya ini masih terlalu kecil. Karena seperti yang kalian lihat, saya sudah menggunakan storage ini hampir setengahnya gitu. Padahal saya baru install beberapa games dan belum cukup banyak ambil foto dan video loh. Untungnya, kecepatan baca tulis si storage ini ngebut ya, karena dia udah pakai storage berjenis UFS 3.1 dengan kecepatan tulis di 492 MB per second dan kecepatan baca di 917 MB per second. Jadi untuk storage yang terasa pas-pasan ini sedikit termaafkan. Untuk konektivitas, HP ini lengkap mulai dari konektivitas 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, dan NFC. Sayangnya, USB yang dipakai di HP ini masih versi 2.0 yang kalau kita pakai buat transfer data langsung dari handphone ke komputer akan terasa lambat. Selain sudah mendukung konektivitas 5G, HP ini juga udah support eSIM dan bisa menampung 2 eSIM sekaligus. Jadi kalau kalian nggak mau pakai SIM yang fisik, nano SIM itu, kalian bisa pakai eSIM. Lebih simpel. Untuk speaker, tentu aja dia punya setup dual speaker berlabel Dolby Atmos dengan kualitas suara yang menurut saya bagus, lumayan tebal, dan cukup kencang. Suaranya nggak pecah saat volumenya kita mentokin. Terakhir untuk durability, Samsung Galaxy A56 juga punya sertifikasi IP67 yang bikin dia bisa diajak berenang selama 30 menit di kedalaman 1,5 meter. Anti air dia. Samsung Galaxy A56 pakai Android 15 dengan tampilan termuka One UI 7. Kayaknya saya juga nggak perlu cerita banyak soal experience menggunakan UI ini ya. Karena menurut saya ini salah satu UI yang paling nyaman dan paling eye-catchy yang pernah saya pakai. Walaupun ada beberapa fitur yang krusial yang saya tidak temukan di UI HP ini ya, seperti memindahkan, menghapus, atau uninstall beberapa shortcut sekaligus, dia nggak bisa. Seandainya XOS-nya Infinix punya tampilan seperti One UI, saya juga mungkin akan memaklumi. Tapi nyatanya kan enggak ya. Sementara untuk baterai, saya merasa tidak ada yang spesial dari HP ini. Samsung Galaxy A56 itu punya baterai yang berukuran hanya 5000 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt. Saya sematkan kata hanya karena ukuran segini bukanlah ukuran yang besar untuk sekarang. Kita bisa lihat brand-brand lain tuh udah mulai menjadikan 6000 mAh sebagai ukuran standar pada baterai smartphone mereka. Untungnya daya tahan baterai di HP ini menurut saya lumayan oke ya, karena dalam pengujian dia bisa bertahan hingga 15 jam di skenario penggunaan non-stop. Fast charging di HP ini juga cukup bisa berjalan dengan baik ya, dimana dia bisa mengisi baterai dari 0 sampai 100% dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Lanjut ke kamera, HP ini punya setup kamera yang menurut saya cukup standar, maksudnya tidak overwhelming dan tidak menjual angka ratusan megapiksel gitu. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dan sudah dilengkapi dengan OIS, lalu kamera keduanya kamera berjenis ultrawide beresolusi 12 megapiksel, dan kamera ketiganya adalah kamera makro beresolusi 5 megapiksel. Sedangkan kamera depannya sendiri beresolusi 12 megapiksel. Secara umum, kamera utama HP ini bisa nangkap foto yang bagus dengan warna yang sedikit mengalami enhancement gitu. Tapi tetap kelihatan natural gitu. Di kondisi cahaya yang terang, detailnya juga cukup oke dengan warna yang vibrant ya. Kamera ultrawide-nya juga cukup oke buat ngambil foto dengan sudut pandang yang lebih luas. Performa di kondisi low light juga tergolong bagus dan bisa lebih bagus lagi dengan night mode. Gitu. Dengan night mode, foto jadi lebih tajam, minim noise, dan dynamic range-nya tuh lebih baik gitu. Hanya saja foto low light dari lensa ultrawide-nya kalah tajam dibandingkan kamera utamanya. Terus tone warnanya juga sedikit berbeda, terutama dalam kondisi low light. Untuk kamera depannya, foto selfie-nya juga kelihatan bagus, walau resolusinya hanya 12 megapiksel. Hasilnya oke, detailnya tajam, dan dynamic range-nya juga lumayan oke, dan warnanya juga akurat menurut saya, terutama soal skin tone-nya ya, dimana saya suka banget. Karena muka saya tuh nggak lantas jadi pucat atau jadi kemerah-merahan gitu. Kualitas perekaman video di kamera depan dari handphone seharga 7 jutaan ini, menurut saya bagus, maksudnya bagus aja gitu, nggak pakai bagus banget. Kameranya nggak autofocus ya, dia fix fokus. Focal length-nya nggak terlalu lebar, jadi tangan saya udah cukup jauh supaya framing-nya bisa bagus kayak begini, jadi nggak terlalu dekat kayak gini. Kualitas suaranya seperti yang kalian dengarkan sekarang. Dia bisa ngambil foto saat kita merekam video. Terus dia juga flip ke kamera belakang saat merekam video. Jadi walaupun kita udah dalam kondisi nge-record ya, kita bisa nge-switch gitu. Enak kan? Nah,
Jadi kalau mau bikin sampel kayak gini untuk nge-switch ke kamera belakangnya, saya nggak perlu pusing, saya tinggal nge-switch, terus saya tinggal balik. Nah ini adalah kualitas kamera belakang dari handphone ini. Percaya atau enggak, kemampuan untuk nge-switch kamera pada saat nge-record itu nggak banyak yang bisa loh. Saya belum nemu handphone apa lagi yang bisa kayak gitu. Kayaknya Samsung doang bisa. Di luar ini akan kepake atau enggak sama kalian, tapi yang pasti fitur ini asik. Apalagi kalau kalian mau nge-vlog gitu ya, terus bercerita tentang sesuatu yang ada di depan kalian, kan agak repot kalau kita harus membelakangi gitu kan. Nah cara paling gampang adalah tinggal nge-switch aja si kameranya ke kamera belakang, dan ini keren menurut saya. Videonya tajam, warnanya oke, dynamic range-nya kalian bisa lihat langit masih kelihatan. Terus kalau saya mau bercerita tentang apa yang saya lihat, misalkan hijau-hijau begini, asik banget kan? Dan kalau switch lagi ke depan, pokoknya saya suka handphone ini. Cuma ya itu, harganya 7 juta. Harganya tuh mirip-mirip kayak Oppo Reno 13 sama V40 ya kalau nggak salah. Tapi kayaknya V40 nggak nyampe gitu deh. Intinya adalah ini salah satu pilihan mid-range premium yang solid menurut saya. Jadi kalau kalian nyari handphone dengan range harga 7 jutaan tapi pengen punya handphone yang solid, baik itu penggunaan, performa, foto dan video, A56 ini salah satu pilihan yang oke. Silakan dibeli. Jadi kesimpulannya, menurut saya Samsung Galaxy A56 ini adalah HP mid-range dengan paket yang lengkap ya. Desainnya cakep, enak dipegang, dan kerasa mewah banget. Terus layarnya Super AMOLED yang manjain mata banget gitu. Performa juga lumayan ngebut buat penggunaan casual atau buat main game gitu. Baterainya juga awet dan ngecasnya juga lumayan ngebut. Kamera belakang juga menurut saya bagus. Sayangnya kamera depannya resolusinya turun ya. Karena A55 tahun lalu itu punya kamera depan 32 megapiksel dan hasilnya bagus banget menurut saya. Satu lagi yang bikin tenang, Samsung ngasih jaminan update software sampai 6 tahun security update dan 6 kali update OS gitu. Ini yang nggak akan kalian temukan di brand lain. 6 kali update OS coy. Kekurangannya paling desainnya yang licin, naudzubillah min dzalik ya. Licin ya. Terus nggak ada slot micro SD, terus masih pakai port USB yang nggak jadul dan nggak ada jack audio. Itu aja sih kekurangannya. Oke, itu aja yang bisa saya ceritain ke kalian soal HP ini. Menurut kalian gimana HP ini? Bagus kan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Iron pamit dan adios.